Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 25 Mei 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk membuka mata, menghirup udara, dan berkumpul di hadapannya. Semua ini adalah anugerah yang tidak layak kita terima, namun Tuhan berikan dengan penuh kasih setia. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita, menyambut firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Firman yang akan meneguhkan dan menguatkan keyakinan kita kepadanya. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Sebelum kami membuka firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dan menerangi pikiran hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu bukan sekedar kata-kata yang kami dengar, tetapi menjadi cahaya yang menerangi jalan kami, dan pedang yang memampukan kami membedakan yang baik dan yang jahat. Jadikanlah kami pendengar yang rendah hati, agar apa yang Engkau sampaikan melalui perikop ini tentang kesetiaan, keberanian, dan keyakinan sungguh meresap ke dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. 1 Tawarikh pasal 12 ayat 16 sampai ayat 22. Firman Tuhan. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Daud keluar menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku akan sehati dengan kamu. Tetapi jika maksudmu untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, padahal aku tidak melakukan kelaliman, kiranya Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, pemimpin ke-30 orang itu, katanya, "Kami ini di pihakmu, hai Daud, dan besertamu, hai anak Isai. Damai sejahtera, dan damai sejahtera bagi penolongmu, sebab Allahmu ialah penolongmu." Kemudian Daud menerima mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Dari Manasye pun ada yang beralih kepada Daud. Ketika ia bersama orang Filistin maju untuk berperang melawan Saul. Namun ia tidak menolong mereka, sebab ia disuruh pergi setelah raja-raja kota orang Filistin mengambil keputusan. Katanya, "Bisa-bisa kepala kita hilang bila ia beralih kepada Saul tuannya." Dalam perjalanannya ke Siklag, beberapa orang dari suku Manasye beralih kepada dia. Adnah, Yosabat, Yediel, Mikael, Yosabat, Elihu, dan Siletai, kepala pasukan 1000 suku Manasye. Mereka membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pejuang-pejuang yang gagah perkasa dan kepala pasukan. Dari hari ke hari, orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi bala tentara yang besar seperti tentara Daud. Amin. Tetap yakin, itulah tema kita saat ini. Saudara, dalam perikop ini, kita menyaksikan bagaimana sejumlah pahlawan dari suku Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di benteng. Daud tidak langsung menerima mereka. Ia menguji hati mereka dengan pernyataan yang tegas. "Jika kamu datang dengan damai untuk membantu aku, maka hatiku bersatu dengan kau." Di saat yang penuh ketegangan itu, Roh Allah memenuhi Amasai, dan kesetiaan mereka dinyatakan dengan lantang. Mereka tidak goyah. Mereka tetap yakin pada pilihan
dan pihak yang mereka bela. Saudara yang diberkati Tuhan, pesan bagi kita bahwa dalam kehidupan yang sering kali diuji oleh keraguan, tekanan, bahkan pengkhianatan, Allah memanggil kita untuk memiliki keyakinan yang teguh. Bukan keyakinan yang lahir dari kekuatan diri sendiri, tetapi dari Roh Allah yang memenuhi kita. Tetaplah yakin pada Allah yang memihak kepada kita. Amin. Kita satu menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah meneguhkan hati kami di pagi ini. Sekarang kami datang di hadapan-Mu membawa doa bagi kami, bagi persekutuan kami, bagi sesama kami yang dalam pergumulan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang kehilangan keyakinan, yang lelah berjuang, yang merasa sendirian, dan yang hampir menyerah. Datanglah Engkau ya Tuhan, dan perbaharui semangat mereka. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Perkenankan hari ini kami menjalaninya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ada di pihak kami yang sedang berjuang dalam kehidupan ini. Perkenankanlah semuanya menjadi kesaksian bagi semua orang-orang yang berada di sekitar kami bahwa Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Demikian ya Tuhan, ketika kami menyelami apa yang dirasakan oleh kekasih-kekasih kami yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan, Engkaulah tempat kami berserah untuk semua usaha dan upaya mendapatkan kesembuhan. Bagi yang berduka cita, Engkaulah yang menjadi sumber penghiburan. Dan Engkaulah yang menjadi benteng pelindung bagi setiap kami dalam perjuangan-perjuangan. Entah itu dalam mencari pekerjaan, membangun usaha, ataupun membangun kehidupan berjemaat dan hidup bersama dengan sesama kami. Ya Bapa, terpujilah Dikau untuk semua kebaikan-Mu, dan kebaikan-Mu akan terus meliputi kami. Baik hari ini dalam memulai segala aktivitas kehidupan kami, pun dalam hari-hari yang menjadi hari kerja bagi umat-Mu. Tuhan, ini kami yang datang membawa doa kami dalam iman dan keyakinan hanya kepada Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bawalah firman ini ke dalam kehidupan saudara. Jadilah berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Dan sebelum pergi, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menikmati kehidupan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.